lumayan menantang medan kami yang lalui. Sebenarnya dari sejak awal itu kita sudah proyek nekat sebetulnya. Inilah sumber mata air dari celah-celah paras yang ada. Bangga semua Pak, semangat luar biasa. Sepanjang pekerjaan ini belum selesai, masyarakat kami siap akan bekerja di sini. Begini dulu ada air dari bendungan Lamuk, namun pada waktu kering, musim kering tidak ada air. Dulu misalnya berapa tahun ada yang nyedot dari selok-selokan, airnya yang disedot itu dengan mesin tidak ada. Nunggu dari atas, airnya tidak ada juga. Karena musim hujan baru kita musim menanam padi. Selamat siang Pak Pangdam. Selamat siang. Terima kasih Pak, kami boleh berkunjung ke sini. Terima kasih atas kunjungannya. Iya Pak, kami ingin sedikit ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Ya. Terutama terkait dengan pembinaan teritorial di wilayah Kodam Udayana. Mungkin Bapak bisa ceritakan secara global. Jadi sebetulnya program kita sudah sangat baik lah ya. Ada TMMD, ada juga kegiatan-kegiatan lain lah yang sudah secara rutin kita kerjakan. Itu juga sudah diakui lah oleh masyarakat. Kita kan selalu berpegang teguh dengan 8 wajib TNI, memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Jadi perjalanan kami perjalanan saya dulu pertama lihat di Bali Nusra ini, siapa yang nyangka Bali nggak ada air bersih, ada sekian persen masyarakat tidak punya air bersih. Kita coba diskusi, kira-kira solusinya apa untuk mengatasi pengairan ini. Saya bicara-bicaralah dengan anggota, ada muncul ide untuk pompa hidram ini. Selamat sore, izin melaporkan. Kami bersama tim, bersama Perbekal Desa Goblek, meninjau lokasi sumber air yang ada di Banyar Dinas Sasah, Desa Goblek. Lumayan menantang medan kami yang lalui. Inilah sumber mata air dari celah-celah paras yang ada. Hubungan putih ini yang besar nih Pak. Sebenarnya dari sejak awal itu kita sudah sebenarnya proyek nekat sebetulnya. Tapi kami yakin bahwa ini adalah salah satu kemungkinan solusi lah. Ya kalau kita bilang solusi kita terlalu hebat ya, kemungkinan solusi. Jadi waktu Februari itu seluruh Babinsa satu pulau itu kita kumpulkan untuk mengerjakan satu proyek dengan dana seadanya.
sama dengan di Goblek ini. Semua babinsa dikumpulkan di Goblek itu supaya melihat. Dan keluar dari situ, sekian persen, mungkin lebih dari 80% mengerti, mencari, survei, sampai dengan membuat semua bisa. Itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan di sini. Kekuatan kita luar biasa, babinsa kita luar biasa. Ya. Saya juga mungkin disuruh lihat seminggu belum tentu bisa bikin, gitu. Tapi mereka luar biasa. Pulang, kasih titik, kirim alat, udah jadi. Oh, jadi mereka juga mandiri ya Pak ya? Mandiri semua. Ya, jadi kita sampai bisa buat 50 tim, mungkin sekarang sudah lebih. Sudah lebih 50 tim. Jadi sekali gelar kita bisa 50. Bersyukur sekali saya sekarang ini program ini masif menjadi program andalan di luar program rutin yang merupakan suatu keputusan yang luar biasa. Sangat terdukung saya karena saya mendapat Pangdam yang memang care untuk masalah ini. Di Bali ini dua tempat yang saya lihat memang dinamikanya cukup menantang, betul. Ya, jadi karena lebahnya dalam-dalam, kalau di tempat lain tuh di NTT itu paling 300-400 meter turunnya. Kalau ini lumayan, perbandingan ketinggian ini lumayan. Pengembangan terakhir ini yang menurut kita salah satunya yang terbaik adalah yang kita buat ini. Kenapa? Kita sudah bisa membuat pompa hidram yang bisa mengirim air dengan perbedaan elevasi ketinggian di atas 150 meter. Bahkan per hari ini di Denpasar ini, ulangi di Bali ini, sudah sampai 200 meter bedanya. Dengan jarak sampai 2 km. Sehingga ada catatan baru dalam pengalaman ini yang saya juga senang karena inilah dengan kiprah kita, programnya TNI AD, program Udayana, kita bisa melakukan pengembangan pompa. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Apa kabar Lina. Pak? Baik. Selamat datang di Tanggung Titi. Ya pagi-pagi udah sibuk ya Pak ya? Ya, ini sambil menikmati matahari pagi, mereka membongkar penyangga-penyangga dari ini, luncuran pipa. Jadi proses pengecorannya selesai, covernya sedang dibongkar. Kemudian yang sana sedang persiapan untuk pemasangan pompa. Ada penyetelannya sedikit. Iya. Ini kita manfaatkan air sungai untuk menggerakkan pompa hidram yang nanti kita lihat sana. Kita gunakan untuk mengairi sawah yang kira-kira jaraknya
2 kilometer dari sini. Jadi bertahun-tahun masyarakat menanamnya cuma tada hujan. Kita berharap dengan pompa ini bisa merubah pola tanam mereka. Sebetulnya apa sih Pak pompa hidran itu bedanya juga dengan pompa-pompa yang lain gitu? Kita boleh lihat nggak di sana? Oh kita langsung lihat sana, boleh Pak? Sambil ini Mbak bisa tahu. Iya, sambil Oke. lihat langsung ya Pak ya? Nah ini gimana Pak mekanisme airnya sehingga airnya bisa terdorong terus bisa sampai ke area pertanian? Oh, cara kerja ya? Iya. Jadi air yang masuk ke bak transit Iya. itu akan meluncur ke pompa. Lewat pipa-pipa ini kan Pak ya? Pipa-pipa luncuran ini. Iya. Nah, akibat luncuran itu terjadi gerakan naiknya hammer clap ini. Iya. Orang bilang hammer karena terjadi water hammer itu Mbak. Seperti palu gitu ya Pak ya? Palu. Jadi tadinya ini di bawah, Iya. ada luncuran ini karena menaiknya tekanan di dalam ruang pompa itu, dia akan naik. Nah, Iya. begitu naik, ini terjadi water hammer. Iya. Nah, water hammer itu menyebabkan tekanan dalam tabung ini naik. Tapi ada tekanan balik dari angin itu sendiri, angin dalam tabung itu Iya, iya. menekan balik. Nah, karena di sini ada klep satu arah, maka air itu nggak akan kembali ke sana. Tetapi air itu dipaksa lewat sini. Iya. Terdorong ya Pak ya? Sawah. Yang nanti Sejauh-jauhnya. akan ada pipa untuk itu ya? Kita pasang pipa. Ini lagi proses untuk pemasangan. Kalau desa Bapak tuh bisa tunjukkan Pak di mana Pak dari sini? Sini, Di atas. iya. Kamu di sini, iya. Ini kan sungainya di bawah Pak. Iya, Desanya di atas. iya. Gimana masyarakat menyikapi ya, proses pembangunan ini Pak? Luar biasa Pak, gugah luar biasa. Sudah senang sekali dari instansi ini bisa menurunkan dari angkatan, bisa menerima keadaan kami di Subaklannya do jalan. Kebetulan ada ini, mudah-mudahan air ini bisa naik dan bisa melalui subak kami. Bangga semua Pak, semangat luar biasa. Satu-satu hari bekerja, baru diganti dengan regu yang lain. Sepanjang pekerjaan ini belum selesai, masyarakat kami siap akan bekerja di sini. Apa sih perasaan Bapak ketika melihat masyarakat yang selama ini susah mengakses air? Ketika mereka berbinar-binar, mereka antusias, perasaan Bapak gimana Pak? Ya ekspresi sangat luar biasa lah. Mungkin orang-orang itu di musim kering sekarang ini sudah mulai ini, sudah hampir tidak mungkin dia mandi. Hampir tidak mungkin, kecuali hujan. Sekarang ya bisalah, yang penting siram-siraman dikit gitu. Ya luar biasa lah ekspresinya. Dan ini juga kita udah sepakat semua, staf-staf dengan anggota yang ya sangat luar biasa lah mereka bekerja. Makanya kadang-kadang saya bikin joke sama teman-teman. Saya bilang saya nggak ngerjain air, saya cuma lihat-lihat aja. Mereka yang kerja keras itu, yang luar biasa tuh mereka sebetulnya gitu. Itulah yang membuat kami berpikiran untuk terus membuat semaksimal mungkin. Jadi sekali gelar kita langsung 50 titik nih se Bali Nusra.